Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 tahun 2021 angkatan keempat akan memberikan ulasan mengenai contoh kasus korupsi yang terjadi khususnya di negara kita. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng yang kuat untuk anti korupsi serta memiliki tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, sehingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan memfokuskan pembahasan pada salah satu jenis korupsi. Jenis korupsi tersebut mungkin sepintas sudah dipahami, namun di sisi lain masih banyak yang belum kita pahami. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai korupsi nepotistik. Nah, mungkin kalimat korupsi ini sudah sering kita dengar, namun mengenai kalimat korupsi nepotistik mungkin ini pertama kali baru kita mendengarnya, atau mungkin sudah sempat terdengar namun kita belum benar-benar memahami apa itu yang dimaksud dengan korupsi nepotistik. Nah, sebelumnya kita perlu bertanya kembali, apa itu korupsi? Nah, kebanyakan orang, teman-teman sekalian, biasanya memahami bahwa korupsi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara secara materi atau secara keuangan. Ya, definisi itu atau pengertian itu tidak salah sih. Cuman sebenarnya kalau kita tarik garis luasnya atau kita tarik benang merahnya, maka segala tindakan yang merugikan negara ataupun masyarakat adalah sebuah tindakan korupsi. Nah, kita ambil contoh salah satu pengertian ataupun jenis korupsi yang mana pembagian korupsi ini dijelaskan oleh Syed Hussein Alatas. Korupsi nepotistik merupakan salah satu bagian daripada korupsi. Dan ini yang mungkin sering terjadi namun jarang disadari oleh orang bahwa perbuatan ini atau tindakan ini termasuk perbuatan korupsi. Korupsi nepotistik adalah pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, atau secara lebih luas, korupsi nepotistik itu adalah perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Dari pengertian korupsi nepotistik tersebut, maka sebenarnya sudah dapat kita pahami bahwa apabila kita mendahulukan seseorang untuk mendapatkan pelayanan hanya karena semata-mata kita memiliki hubungan dengannya, entah itu teman, entah itu keluarga, entah itu kolega dan sebagainya, maka perbuatan itu termasuk korupsi. Apabila dengan mendahulukan dia, kita mengabaikan orang lain yang mungkin seharusnya lebih berhak untuk mendapatkan pelayanan. Misalnya di rumah sakit, orang sudah antri panjang dari pagi sampai sore.
seharusnya yang duluan dipanggil untuk diberikan perobatan ataupun perawatan adalah orang yang terlebih dahulu datang, karena nomor antriannya lebih dahulu kan. Namun kita mendahulukan orang lain yang merupakan kenalan kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena semata-mata ia teman kita atau karena semata-mata ia keluarga kita. Perbuatan ini termasuk perbuatan korupsi karena merugikan orang lain yang seharusnya lebih berhak untuk dilayani segera. Memang sih persahabatan itu penting. Saya juga banyak sahabat dan saya selalu mempertahankan persahabatan saya dengan sahabat-sahabat saya. Namun memberikan hak publik adalah sebuah kewajiban. Jangan karena kita mempertahankan persahabatan lantas kita mengabaikan hak-hak publik lainnya, karena memberikan pelayanan kepada publik adalah suatu kewajiban yang mesti dipegang oleh setiap orang. Bukan hanya kewajiban aparatur sipil negara, tapi kewajiban seluruh anak bangsa untuk memberikan hak publik. Namun korupsi nepotistik ini terus terjadi dan dapat kita temui di mana-mana. Hal itu karena biasanya diawali oleh rasa sungkan, rasa segan, sehingga kita merasa sulit untuk menolak, mendahulukan kenalan, baik itu teman ataupun sahabat kita dalam pelayanan. Sebenarnya ada kok solusi untuk menghindari nepotistik tersebut. Yang pertama, berikan pengertian kepada kenalan atau kolega Anda bahwa dalam pelayanan mereka tidak lebih istimewa dibandingkan orang lain. Yang kedua, tetap menjaga hubungan baik di luar jam kerja, sehingga mereka faham bahwa kita bukan cuek atau abai kepada mereka, tapi sebenarnya kita sedang menjaga integritas kita sebagai seorang pelayan publik. Dan yang terakhir, tetap tulus dalam melayani. Artinya, kalau Anda menampakkan sikap tulus dalam setiap pelayanan yang Anda berikan, tentulah kolega Anda akan paham bahwa ketika Anda mengatakan tidak bisa mendahulukan mereka, bukan karena Anda cuek atau tidak memiliki kepedulian kepada mereka, namun semua semata-mata karena Anda tulus dalam melayani masyarakat, sehingga Anda tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, walaupun itu sahabat Anda. Demikianlah penjelasan singkat mengenai korupsi nepotistik. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.